Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohabat Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Hari pemungutan suara tak sampai 2 bulan lagi. Deklarasi pemilu damai di Aceh Barat Daya justru baru digelar. Kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Lok Semawe pada tahun 2024 menurun dibanding tahun sebelumnya. Masjid Tuha Indrapuri Aceh Besar salah satu dari sejumlah masjid di Aceh yang dibangun di atas benteng kerajaan Hindu. Yang kami hormati dari partai. Meski jadwal pemungutan suara kurang dari 2 bulan, penyelenggara dan peserta pemilu di Aceh Barat Daya baru menggelar deklarasi pemilu damai. Deklarasi yang digelar pada Selasa siang ini untuk menyatukan komitmen menjaga iklim persaingan politik yang sehat. Deklarasi pemilu damai yang digelar di halaman kantor Bupati Aceh Barat Daya ditandai pembacaan ikrar pemilu damai, penandatanganan deklarasi dan pelepasan burung merpati. Pemkab Aceh Barat Daya bersama KIP dan Panwaslih Abdia dan seluruh ketua parpol peserta pemilu mengikuti deklarasi damai. Deklarasi damai bertujuan menghadirkan suasana politik kondusif di Aceh Barat Daya. Pemilu damai terwujud jika tanpa ada sengketa atau laporan warga dan netralitas semua unsur dalam pemilu. Pemilu damai ini kan dibuktikan dengan nolnya, zeronya sengketa yang ada atau pelaporan yang ada. Dan sejauh di tahapan kampanye ini kita belum mendapatkan satupun laporan terhadap pelanggaran terhadap kampanye tersebut. Nah, yang kedua juga kepada peserta pemilu kita berapa kali juga melakukan himbauan, berapa kali kita juga melakukan bangun komunikasi bahwasanya pentingnya menjaga pemilu yang damai sehingga pemilu ini menjadi pemilu yang berintegritas. Deklarasi pemilu damai dirangkai dengan simulasi pemilu bagi penyandang disabilitas. Dari simulasi tergambar cara petugas memfasilitasi pemilih penyandang disabilitas. Simulasi pemungutan suara untuk penyandang disabilitas sekaligus membantu kesulitan pemilih berkebutuhan khusus menggunakan hak suaranya di TPS. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Tingkat kepatuhan peserta pemilu 2024 masih mengecewakan. Banyak alat peraga kampanye, APK dipasang di pohon dan tempat terlarang di sepanjang jalan protokol Kota Lok Semawe. Sedikitnya 935 APK ditemukan terpasang di pohon dan tiang serta gardu listrik PLN sehingga melanggar aturan. Namun Panwasli setempat hanya meminta kepada partai politik dan caleg peserta pemilu untuk menertibkan sendiri. Sebelumnya, sejumlah APK peserta pemilu telah dicopot petugas Satpol PP dan Panwasli. Namun APK tersebut masih ditemukan dipasang di tempat terlarang. Panwasli telah menyurati KIP dan peserta pemilu agar segera menertibkan APK. Pemasangan APK di pohon merusak pemandangan ruang terbuka hijau. Sedangkan pemasangan APK di tiang listrik selain mengganggu jaringan listrik juga membahayakan. Kita baru fokus ke APK yang dipasang di pohon, ada sekitar 935 APK yang dipasang di pohon. Kalau yang di tiang listrik itu karena sudah pernah ditertibkan oleh Satpol PP bersama dengan Bawaslu Lok Semawe, tapi kemudian ada yang dipasang lagi sehingga kita belum memiliki data terbaru. Tapi sejauh ini kita sudah mengingatkan, sudah mengirim surat kepada partai politik agar menertibkan sendiri.
Partai politik dan caleg serta tim sukses pasangan capres didesak agar mematuhi aturan pemerintah Kota Lok Sumawe dan peraturan Bawaslu dengan tidak memasang APK di fasilitas umum dan negara serta pepohonan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Lok Sumawe. Assalamualaikum yang kami hormati saudara. Kampanye pasangan calon presiden bukan saja dilakukan langsung oleh calonnya, tapi juga dilakukan caleg pendukung. Politisi PKB dan Partai Nasdem menggelar kampanye di Langsa dan Aceh Timur untuk mengajak warga memilih pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Amin pada pemilu 2024 mendatang. Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai PKB, Ruslan Daud saat berkampanye di Kota Langsa mengajak masyarakat menolak politik uang dan membantu petugas mengawasi pemilu 2024. Saya mau mengimbau, mengajak warga kita semua, para relawan, ayo sama-sama kita sukseskan pemilu. Setuju? Tolong bantu yaitu penyelenggara pemilu. Kalau ada indikasi kecurangan, mari sama-sama kita lapor kepada pihak yang berwajib. Sementara Partai Nasdem Aceh Timur menggelar silaturahmi dan menyantuni anak yatim desa Alunibong, Kecamatan Perelak Kota, Aceh Timur. DPD Partai Nasdem Aceh Timur optimis dapat memenangkan pasangan Amin di daerahnya. Sebelumnya, masa kampanye dimanfaatkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan menghadiri peringatan ulang tahun ke-19 tsunami di Aceh di Banda Aceh. Prabowo disambut Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di salah satu hotel di Banda Aceh Selasa pekan lalu. Pada kunjungan perdananya usai ditetapkan sebagai Capres, Prabowo bertemu pendukungnya dan sejumlah ulama serta tokoh masyarakat. Pendiri Partai Gerindra ini meminta maaf lantaran sudah lama tidak berkunjung ke Aceh. Sekarang ada kebangkitan kembali Aceh, perdamaian di Aceh, sehingga Aceh bisa mencapai potensinya sebagai bagian yang esensial dari keluarga besar NKRI, keluarga besar Nusantara. Tiga kubu capres saling berebut pengaruh di Provinsi Aceh. Masing-masing kubu menjanjikan program untuk menarik perhatian pemilih di Serambi Makkah. Tim Liputan melaporkan dari sejumlah daerah. Setelah berlarut-larut akibat kisruh dengan DPRK PD, 5 anggota Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten PD periode 2023-2028 akhirnya dilantik. Pelantikan dilakukan oleh penjabat Bupati PD yang berlangsung di ruang serbaguna kantor Bupati setempat. 5 komisioner KIP PD yang dilantik semua lelaki. Mereka adalah Ramli Usman, Azhari, Sufyan, Azharudin, dan Edi Kurniawan. Pelantikan anggota KIP PD berdasarkan surat keputusan KPU RI nomor 1678 tahun 2023. Pelantikan komisioner KIP PD yang molor mengharuskan penyelenggara pemilu memacu waktu. Tahapan pemilu terus berjalan sehingga para komisioner KIP harus memacu kinerjanya agar pemungutan suara pada 14 Februari 2024 berjalan. Sementara itu, Komisioner KIP Aceh Hendra Darmawan mendesak Komisioner KIP PD segera menggelar rapat pleno untuk pemilihan ketua dan pembentukan divisi-divisi. Langkah yang perlu dilakukan oleh DPD yang pertama sekali membuat rapat pleno untuk menentukan ketua, kemudian ketua divisi, kemudian ketua korwilnya. Dan selanjutnya karena ini merupakan tahapan kampanye, mereka harus melakukan supervisi, melakukan kerjasama dengan peserta pemilu untuk menyukseskan kampanye di Kabupaten PD.
Pelantikan komisioner KIP PD sempat terkatung-katung selama 4 bulan akibat tertundanya penerbitan SK oleh KPU RI menyusul konflik internal DPRK PD pada Agustus 2023. Namun kisruh telah selesai dengan keluarnya SK yang menetapkan komisioner KIP Kabupaten PD periode 2023-2028. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten PD. Siapa?